Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Hidup imam-imam manaqib. Biar gak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syaibul Barokah wal Karamah, guru dan orang tua tercinta yang semoga detik malam hari ini barokahnya Allah cifrati di tempat ini, Allah curah limpahkan kepada kita semuanya. Yang mulia dan sangat kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau senantiasa oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, ditambah-tambahkan mustajab doa-doanya. Apa yang beliau programkan senantiasa Allah sukseskan, barokahnya senantiasa Allah alirkan, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab kita semua, keluarga kita, cucu keturunan kita semuanya dijadikan orang-orang yang dimuliakan hidupnya oleh Allah. Mulia dunianya, mulia akhiratnya. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Amin Allahumma. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dengan sebab barokah kedua orang tua, barokah guru, barokah ulama dan wali-walinya Allah yang selalu kita semua tawazuli. Wabil khusus sebab barokah karomahnya Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dengan syafaatnya Rasulullah, dengan izin dan ridho dari Allah, kita semua masih ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama datang duduk bersimpu di tempat istiqomah, di tempat yang lebih baik dari 1000 kekeramatan. Sebab katanya Nabi, al-istiqomati khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Maka ketika satu tempat diistiqomahkan oleh Allah, maka tempat itu adalah tempat yang lebih baik dari 1000 kekeramatan. Alhamdulillah. Sebab kita tidak akan kuat istiqomah kalau enggak diistiqomahkan. Betul apa enggak? Kita tidak akan punya cinta di dalam beribadah kalau enggak diberikan rasa cinta oleh Allah. Kita pun tidak akan mencintai para kekasih Allah yang dicintai Allah. Wabil khusus Syekh Abdul Qadir sebagai pimpinan rajanya walinya Allah, kalau bukan Allah yang menanamkan cinta di dalam dada kita. Betul apa enggak? Kalau sudah ditakdirkan ada cinta, maka katanya Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaihi, maka seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Betul? Cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani di dunia cinta, niscaya di akhirat akan kumpul dengan Syekh Abdul Qadir. Amin Allahumma. Kalau sudah kumpul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, maka akan kumpul dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani ini
Walinya Allah ini dijamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya, maka yang kumpul cintanya bersama para kekasih Allah pun akan dijamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma. Sebab Al-Quran jelas mengatakan siapa wali. Selama ini yang kita tahu wali itu Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Wali itu Raden Syahid Sunan Kalijaga di Kadilangu. Wali itu Sunan Kudus di Kudus, Sunan Ampel makamnya di Surabaya, Sunan Bonang makamnya di Tuban, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Betul apa enggak? Selama ini yang kita tahu wali Songo itu wali. Tapi ketika kita kaji, kita buka kitab suci Al-Quran sebagai pedomannya umat Islam, di situ jelas Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikanlah, disuruh perhatikanlah, ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali Allah itu mereka yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mereka yang tidak diberikan rasa khawatir, mereka yang tidak diberikan rasa takut, mereka yang punya jiwa yang besar. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kita takut melarat, ada yang begitu, takut miskin, takut sakit, mati, walaupun mati itu pasti semua akan ngalamin. Betul apa enggak? Enggak orang biasa, enggak para wali, enggak para nabi, rasul pun semua kembali ke haribannya Allah. Betul apa enggak? Wali itu ciri-cirinya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mereka yang tidak memiliki kekhawatiran, tenang, tentram, enggak seperti dikejar-kejar setan, dunia melulu dipikirin, sampai akhirat gak pernah disisain waktu. Betul? Nauzubillah. Sejauh ini kita memandang persepsi kehidupan di dunia ini bahwa dunia segalanya. Kalau nggak punya uang, anak nggak makan, anak nggak sekolah, istri nggak bisa makan, kesenangan kita nggak tercukupi, keinginan kita nggak akan terkabulkan. Betul apa enggak? Akhirnya tumbuh di situ rasa khawatir dan berbagai macam kekhawatiran, takut kalah saing dengan tetangga yang lebih maju. Betul? Takut kalau ditinggalkan usahanya sehari demi ibadah rugi. Betul? Takut kita usahanya diambil orang kalau nggak ditungguin. Padahal dipegang, dikunci itu dunia sekenceng-kencengnya dengan kunci kita, tetap akan terlepas sendiri. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Usaha kadang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai menjadi orang paling kaya di sebuah daerah, ujung-ujungnya mati orang dibawa. Betul apa enggak? Wali la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu enggak ada khawatir, tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, sebab selalu berzikir kepada Allah. Dengan berzikir hati menjadi tenang, hatinya selalu Allah, Allah yang dirasakan selalu Allah. Dalam sakit Allah, dalam sehat Allah, dalam senang Allah, dalam suka Allah, dalam duka Allah, dalam derita Allah, dalam bahagia Allah. Betul?
Di dalam sholat 17 rakaat sholat sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita di situ baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Betul? Betul? Ketika ada suara di speaker, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Telah berpulang ke rahmatullah. Di situ pun kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun sama, asal dari Allah, kembali kepada Allah. Selesai sudah riwayat si fulan tadi. Ketika sudah tersiar kabar bahwa si fulan itu inna lillahi wa inna ilaihi, betul apa enggak? Selesai. Tinggal dia jalan sendiri kepada Allah. Betul apa enggak? Wali la khaufun alaihim walau yazanun. Makanya jangan terkecoh. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kenapa mereka tidak ada khawatir? Karena mereka punya iman dan takwa kepada Allah. Apa sih iman? Iman itu percaya, sebetul-betulnya percaya. Pohon asem yang menumbuhkan siapa? Siapa? Jawab bareng-bareng jamaah. Adalah Allah. Umur saya dengan umur pohon asem, insya Allah panjangan dia. Betul bang? Betul. Tembok yang saya bangun kuatan dia. Betul bang? Mungkin kalau panjang umur 10 tahun lagi ini raga sudah rapuh, rentah dan lemah. Betul bang? Itulah sifat manusia. Makanya kita semua harus percaya bahwa di dalam hidup ini harus amanu wa taqwa kepada Allah, harus iman, percaya kepada Allah. Takwa berarti takluk, mengikuti kerja perbuatan Allah dalam hina, dalam mulia, dalam suka, dalam duka. Jangan cuman bisanya mengeluh, mengusap dada kepada takdir hidupnya. Betul banget. Tumbuhkan rasa ridho. Kalau kita cinta kepada wali, tiru jiwanya wali. Betul banget. Walaupun sedikit-sedikit belajar, tolabul ilm. Kalau katanya anak santri tadi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Betul banget. Kalau wali itu tidak punya khawatir sebab iman dan takwa kepada Allah, kita pun di dunia mari sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat contohnya. Betul banget. Belum mau sholat, zikir dulu, eling dulu. Eling, tahu eling? Kalau nggak mau zikir berarti banyak kesurupan. Betul banget. Eling. Yang namanya wayang eling kepada dalang. Anggaplah ini raga manusia, tongkat ini. Ini dalang, kamu jalan ke sini di kamar. Betul enggak? Rodia kamar dia, kamu harus ridho di sini. Nolak, tetap harus ke sini kata Allah. Di situ kita harus aman, percaya ini kemauan Allah. Wa taqau, takluk kepada Allah. Kalau sudah aman wa taqau, walinya Allah itu lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, dijamin kebahagiaan hidupnya dunia dan akhiratnya. Jangankan dia ditakdirkan menjadi orang kaya raya, bergelimang harta, miskin melarat sekalipun, ibadahnya tumanina, ketakwaannya istiqomah, keridoannya istiqomah, rasa syukurnya istiqomah. Apa itu syukur? Syukur itu bukan hanya diucapkan. Betul apa enggak?
Wujud syukur jamaah datang ke sini. Siang hari capek, ada yang pulang dari sawah habis kepanasan, ada yang pulang pulih seharian kerja menahan lelah dan letih, harus dipaksakan malam kemis istiqomah sambil ngelonjor-ngelonjor, mata kereyep-kereyep, betul enggak? Mana lagi peceklik. Itu wujud syukurnya jamaah kepada Allah. Senang Allah melihat seperti itu, dipandang oleh Allah. Ketika ada suara zikir berkumandang di Kali Asin saat ini, maka aras langit berguncang, aras langit bergoyang. Allah bertanya kepada para malaikat, hai malaikat, kenapa ini aras goyang malaikat? Turun ke bumi, turun malaikat. Begitu ditengok di bawah ada jamaah di majelis zikir Fathahillah Al-Baghdadi. Hidup jamaah manakib. Alhamdulillah. Lapor malaikat kepada Allah, ya Rob, ada sekumpulan manusia umatnya Nabi sedang berzikir mengagungkan asmamu, bersolawat kepada Rasulullah. Ya Allah, siapa malaikat? Catat bulan bin bulan, bulan bin bulan. Wajabat rahmati, wajib rahmatku aku berikan kepadanya. Apa rahmat? Kasih sayang. Kalau kita nggak ngandelin kasih sayang Allah, Bu, dosa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini nggak terhitung. Betul nggak? Nggak mampu kita tebus istighfar semalaman, belum tentu bisa menjamin dosa kita dihapus oleh Allah. Tapi kalau Allah sudah memberikan rahmat, Allah sudah memberikan kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang, sama dengan kita disayang oleh seseorang. Ibu punya laki ibu, apakah laki ibu itu mandang kekurangan ibu? Kan enggak. Betul apa enggak? Enggak. Di situ yang ditumbuhkan oleh Allah rahmat, kasih sayangnya. Betul apa enggak? Kalau sudah enggak ada rahmat Allah, maka siap-siap akan ngalamin yang namanya kehancuran rumah tangga. Nauzubillah min. Betul apa enggak? Wajabat rahmati, orang yang ahli zikir, orang yang ahli eling kepada Allah diberikan rahmat. Wajib malaikat, wajabat rahmati, rahmatku aku berikan kepadanya. Bahkan wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha, bahkan cintaku aku berikan kepadanya. Alhamdulillah. Enak apa enggak dicintai Allah? Kalau dicintai oleh Allah, Allah enggak ngukur sudah seberapa besar dosa si fulan ini, tidak. Betul betul. Siapa si fulan? Malaikat. Ketika mati di alam kubur ditanya malaikat, man robuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka. Ada satu kisah di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang ini bodoh, sangat bodoh pokoknya, sangat bodoh. Tapi di saat itu orang cinta kepada yang namanya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu. Ketika mati ditanya malaikat, man robuka, Abdul Qadir Jilani. Man nabiyuka, Abdul Qadir Jilani. Man imamuka, Abdul Qadir Jilani. Man kiblatuka, yang saya tahu Abdul Qadir Jilani. Malaikat, kamu jangan nanya macam-macam, saya orang ngerti, orang Kali Asin, kagak ngerti Arab, ngertinya bagenin. Betul enggak? Mau artinya bahasa Betawi. Orang ngerti. Malaikat ditanya man robuka, man kiblatuka, yang saya tahu ketika saya hidup cinta kepada walinya Allah, cinta kepada Syekh Abdul. Ini di zaman Syekh Abdul. Akhirnya malaikat bingung, nanya kepada Allah, ya Rob, ada ahli kubur ditanya man robuka, man nabiyuka, jawabnya Abdul Qadir. Ditanya lagi Abdul Qadir, ditanya lagi malah tambah galak Abdul Qadir Jilani. Gimana? Kudu digimanain ini orang.
Akhirnya Allah, ya sudah malaikat, pukul aja udah, hantam aja udah, gak usah banyak nanya, hantam aja. Begitu mau dihantam, datanglah ruhnya Syekh Abdul. Tahan nama Syekh Abdul Qadir. Stop malaikat, ini si fulan ketika hidup cinta kepadaku dan aku terima cintanya. Betul nggak? Kalau memang si fulan ini harus mendapatkan siksa kubur, saya usul kepada Allah, sehingga sebab cintanya bebaskan dia dari siksa kuburnya. Saya bertanggung jawab sebab cintanya. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah. Siapa itu malaikat? Abdul Qadir Jilani. Ya Allah, gadak saya untuk memukul ditahan ya Rabb. Si fulan ini cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani katanya di saat hidupnya. Ya sudah malaikat, daripada kamu urusan dengan Abdul Qadir Jilani, udah kumpulin aja dengan yang dicintainya. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak apa tidak? Ibu kalau diajak enak terus masih milih yang gak enak kan bingung. Betul enggak? Lewat mahabbah ini kita diajak enak, lewat berwasilah ini diajak enak. Betul enggak? Lewat bertawasul ini kita diajak enak. Kalau kita ngandelin ibadah-ibadah yang mana yang mau kita andelin buat nebus surga kita? Betul enggak? Tirakat mau ngandelin tirakat yang mana kita mau menebus kebahagiaan hidup kita, tapi dengan sebab dibarokati wa karamati, sebab barokah karamatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, wa bisyafaat Nabi Maulana Muhammadin, sebab syafaatnya Nabi Muhammad, bi ijnillah wa ridallah, dengan izin ridhamu ya Allah, takdi hajatina, laporan tu jamaah asal malam Kamis merunduk merem ya Allah. Saya makmum doa kiai, doa guru ya Allah. Ya Allah, saya makmum doanya Syekh Abdul Qadir Jilani, doanya Rasulullah, dengan izin ridhamu ya Allah, saya punya hajat ini. Al-Fatihah, dipatihahin berjamaah. Alhamdulillah. Kalau seorang 11 kali, 10 orang berarti 111 kali Fatihah. Kalau di rumah seminggu sekali malam Kamis belum tentu bisa dan mampu wiridan 111 kali Fatihah. Mampu apa tidak? Mampu apa tidak? Nggak akan mampu. Istiqomah. Kalau sekali-kali mungkin mampu, tapi kalau untuk istiqomah, ini istiqomah itu pekerjaannya walinya Allah. Alhamdulillah. Maka bersyukur jamaah manakib, bersyukur kita semua, termasuk saya. Alhamdulillah di Kali Asih ini ditakdirkan istiqomah. Betul banget. Dari panggung pakai balik sehingga kita terus berubah. Dari salon kecil sehingga soundnya alhamdulillah. Dari bangunan yang kurang layak sehingga layak, dari gak ada murid sehingga banyak santri. Betul apa enggak? Dari belum ada jekoneng sekarang ada jekoneng. Betul enggak? Lewat jekoneng dari Gongcai itu Pak Hadi, Bapak Guru bisa sampai bawa rombongan. Betul enggak? Bapak Sekdes Anda Surain dari Teluk Bangok bisa sampai ke sini. Ustadz Torik di belakang saya ini jauh, beliau sama istrinya dari Sukatani, Bekasi. Alhamdulillah lewat Sekoneng ini sudah terdaftar di saya 320 orang. Andaikan saya undang semua itu 320 penuh. Betul kan? Alhamdulillah. Disitulah sebab rahmat dan barokah dari Allah, sehingga bisa menyambungkan tali silaturahmi yang satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Ayo kita nyari saudara yang baik, susah apa enggak? Nyari teman yang baik, susah apa enggak? Nyari guru
Kalau cuman guru nyareatin kita minta doa, kita minta dihitung-hitung banyak. Tapi nyari kiai yang nggak cuma ngedidik orang tuanya, tapi ngebimbing anak-anaknya, ngasuh anak-anaknya, memfasilitasi biar putra-putri kita ini biar tambah maju hidupnya, ini tidak banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul enggak? Ulama seperti guru dan orang tua, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi ini mungkin bisa dihitung se-Indonesia. Kalau 275 juta jiwa masyarakat se-Indonesia, ulama seperti Al-Baghdadi ini bisa dihitung jari. Percaya apa tidak? Buka di YouTube kalau nggak percaya. Betul nggak? Sulit. Ada kiai yang punya panggung pengajiannya 32 meter, soundnya 1 miliar, dan bisa mengumpulkan orang ratusan ribu berzikir mengagungkan asma Allah, tidak mudah. Kita istiqomah ngumpulin orang 10 tiap Kamis aja susah, apalagi orang ribuan. Betul apa enggak? Jangankan kita ngumpulin orang, ngumpulin batin sendiri untuk kita hadirkan. Kita ngadep kepada Allah seminggu sekali, ngumpulin diri sendiri saja susah, apalagi ngumpulin orang. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika kita memandang orang lain, pandanglah kelebihannya. Ketika kita mengkaji diri kita sendiri, lihat kekurangan diri kita itu, agar satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau kita melihat yang kita lihat kekurangan orang, kita akan merasa diri lebih baik dari orang lain. Nauzubillahi min alhamdulillah. Maka bersyukur menjadi jamaah manaqib, bersyukur menjadi jamiahnya dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, yang tadinya kita nggak kenal yang satu dengan yang lain bisa saling kenal di tempat pengajian. Alhamdulillah. Dan kita saat ini, kenapa saya undang juga dari Cikoneng sebagian, karena ada pembagian MOU asli untuk tanda bukti satu saat penerimaan unit. Dan lonceng nanti akan diadakan di Monas. Nanti difasilitasi pakai bis untuk loncengnya saja. Pembagian unitnya nanti di korwil-korwil seperti di sini. Pertengahan Mei besok itu akan turun 5.000 unit untuk pelatihan aplikasi dan pelatihan motornya. Insya Allah mudah-mudahan jamaah, nanti kalau jamaah ntar bisa saya bagikan atau lewat anak-anak santri MOU aslinya masing-masing megang untuk bukti penerimaan satu saat motor itu turun. Dan jangan khawatir masalah kinerjanya bagaimana, yang penting nanti ketika sudah unit turun, sudah handphonenya turun, di situ kita mengajukan pekerjaan, bukan mengajukan mengajukan pekerjaan tapi difasilitasi. Justru di handphone itu banyak sekali akses bisnis di situ. Di handphone Cikoneng itu akan banyak sekali akses bisnis. Karena dia seperti Lazada, seperti Shopee. Orang Umi aja tiap hari dia diantar-anterin Shopee, Lazada itu. Betul atau enggak? Nah ini ketika Cikoneng muncul, nanti Cikoneng tampil di situ. Jadi bukan hanya antar jemput orang, ini antar jemput barang. Bahkan nanti setiap bulan ngambil sembako 480.000. Kalau 100 orang saja sembakonya itu 50 jutaan kurang lebih itu. Itu antar jemput sembako aja dari lintas antar kecamatan aja, jangan dulu lintas kabupaten. Sekarang di Al-Baghdadi sudah terkumpul data itu 29.000. Kemarin malam minggu masih datang MOU itu 50.000 MOU, karena targetnya itu sampai awal Agustus lonceng itu 250.000 unit se-Pulau Jawa. Alhamdulillah. Nanti korwil kita dapatnya dari mana? Seperti saya di sini yang daftar ke sini kan gratis. Betul enggak? Daftar itu gratis. Nah, dapatnya dari mana? Nanti di sini ada pengecasan, subsidi pengecasan.
Kalau di setiap kecamatan itu rata, ada 50 unitnya di situ, 50 orangnya yang daftar, berarti di per satu kecamatan itu nanti ada subsidi pengecasan, ngecas di situ, terus kemudian seperti Alfamart, Syariah Mart, bukan Alfamart, ada Alfamart, ada Alfamidi, nanti akan ada Syariah Mart. Syariah Mart ini yang perusahaan Jekoneng. Karena untuk pengambilan sembako nanti koordinator wilayah majelis zikir seperti kita akan ngambil ke Syariah Mart atau ke Alfamart Syariah Mart Jekoneng yang terdekat. Paham apa enggak, Bu? Kemudian majelis dapatnya dari mana? Pengecasan 2 baterai untuk 140 kilo, jarak tempuhnya itu 10.000. Kalau masuk di sini yang daftar 300 orang, berarti dari pengecasan itu 3 juta sehari. Betul apa enggak? Kalau kali sebulan berapa? Makmur apa enggak perjuangan? Makmur apa tidak? Kemudian nanti ada fee dari per unitnya. Makanya saya tawarkan yang sudah daftar-daftar seperti dari MSP, dari LSM MSP, silakan cari data aja keluarganya, saudaranya. Yang penting jangan melebihi kapasitas per satu desa lebih dari 50 orang. Ini gratis. Dan jangan takut penipuan. Kalau daftar secara online boleh, seperti ibu daftar pinjol. Betul nggak? Pinjaman online. Pinjaman online itu syaratnya kan NIK KTP itu. Betul nggak? Itu online. Kalau ini ada berkas MOU-nya, ada kopiannya, ada tanda tangannya, nggak bisa. Ini bisa diproses hukum. Paham apa tidak, Bu? Jadi cukup ajak keluarganya, saudaranya, ayo masuk. Yang butuh pekerjaan, yang nggak bisa kerja, tawarkan kepada saudaranya, tetangganya yang nganggur. Nih motornya, nih handphonenya, setiap hari akan ada order kerjaan di situ. Tinggal lu pilih yang mana, nanti bagi hasil sama gua, karena gua yang punya atas nama. Paham apa tidak, Bu? Nah. Jadi pekerjaan seperti apa? Antar jemput barang, sekali-kali antar jemput orang. Setiap hari Minggu perusahaan libur tapi kerjaan dikasih. Zaman sekarang, Pak, yang sulit itu nyari pekerjaan. Betul apa enggak? Ini Ustadz Torik dari Sukatani. Kemarin dari Jakarta sudah 2.100 masuk data. Dari Gojek, dari Grab, dari Maxim, itu udah pada pindah ke Jekoneng semua. Ketika ini Jekoneng launching, dibuka aplikasinya, dibuka secara online, itu mereka pada pindah. Karena kalau Gojek begini, Bu, Gojek itu motor sendiri, jaket, helm, jas hujan semua beli 450.000. Setiap hari penghasilannya dipotong 30%. Kalau ini penghasilan nggak dipotong setiap hari, nggak harus top up beli pulsa dulu. Kalau Gojek, siapa yang beli pulsa lebih gede, dia yang lebih banyak dikasih job order tarikan setiap hari. Betul nggak? Ini orang kota nih, orang kota kan tahu. Kalau ini kita daftar gratis, fotokopi KTP sama KK, kalau ada NPWP, SIM, SKCK, atau buku nikah kalau ada. Kalau nggak ada, cukup KTP, KK, nanti dapat 1 unit motor listrik, kemudian dapat handphone, kemudian BPJS kelas 2 dibayar setiap bulan untuk maksimal 5 orang dalam satu keluarga. Jadi kalau satu keluarga ada 5 orang, BPJS kelas 2 selama kontrak 5 tahun dibayar oleh perusahaan. Berarti sebulan perusahaan ngebayarin BPJS keluarga kita 500.000. Kemudian asuransi kerusakan dan perlindungan. Jangan takut motor hilang, karena dia diasuransikan kerusakan dan perlindungan secara all rights. All rights itu sampai baut copot diganti oleh perusahaan. Enak apa tidak? Setiap bulan dapat sembako 480.000. Setelah 5 tahun kita dapat bonus umroh gratis yang bisa diuangkan. Alhamdulillah. Kalau kita nabung, mohon maaf, 5 tahun pengen umroh, susah apa tidak? Betul apa enggak?
Susah, belum tentu 5 tahun kita dapat umroh. Ini 5 tahun dapat umroh, motornya dikasihin, black Berlin-nya dikasihin. Apa itu black Berlin itu? Buat iklan. Di belakang motor itu ada seperti layar komputer, itu buat iklan. 1 menit itu kalau ada perintah di order handphone untuk motor kita, 1 menit itu dibayar 1.000 perak. Seumpama ada perintah, bawalah motor ini ke wilayah Cikarang, berputar-putar dan hidupkan iklannya selama 1 jam, berarti 120.000, 120 menit kita dibayar oleh perusahaan. Alhamdulillah. Kemudian jaket jas hujan itu diganti setiap tahun. Terus bagaimana kalau saya orang tua, saya boro-boro bisa ngojek umpamanya, betul enggak? Gak bisa, udah sampai yang jadi atas nama, motor nanti sudah pegang, cari bocah muda yang nganggur, mau gak kerja, betul enggak? Kerjaannya dari mana, Mak? Ini handphonenya tuh, handphone Jekoneng, betul enggak? Nanti di situ seluruh akses bisnis ada semua, sama dengan begini. Contoh, Wis kan jualan tuh di toko Kampung Sumur, kan ada juga yang pakai cara online, betul apa enggak? Ada juga ready, umpama sebelah ready es campur, betul apa enggak? Ready. Nah ini sekarang cara online itu banyak, seperti Umi juga sering pesen tuh, sampai kacang cabai online sekarang, bener apa enggak? Kalau Jekoneng ini lebih luas lagi, makanya berpikir itu jangan sempit, belajar berpikir luas, betul enggak? Kalau kita dalam hidup ini mindset kita, relasi dulu yang kita banyakin, insya Allah Bu, biar ibu hidup di dalam hutan, ibu akan maju diangkat orang banyak. Percaya apa tidak? Satu contoh di Kali Asin, kalau kita pengajian manakibi ini jaringan jamaahnya nggak luas, sulit untuk meramaikan tempat seperti ini, betul atau enggak? Jekoneng kalau 250.000 unit sepuluh Jawa, nomor handphone ibu itu akan terhubung ke seluruh nomor handphone di 250.000 talent Jekoneng. Ibu hajatan nyunatin anak, undang Jekoneng, bener apa enggak? Undang Jekoneng nih, korwil, gak usah korwil antar kabupaten dah, korwil Patahila aja, betul apa enggak? Abah saya hajatan bah, bawa mangguang, nyunatin lagi si Ahmad, udah sunat belum si Ahmad tuh, betul apa enggak? Nyunatin lagi si Ahmad dah, si Ahmad bah, sunatin lagi, iya udah mangguang, beres. Tolong bah, itu Jekoneng diundang bah, ya udah siap. Kalau di sini yang daftar 300 orang, udah 300 itu. Yang kondangan motornya kuning semua. Alhamdulillah. Dan yang kita undang ini bukan LSM, para pengusaha, orang yang punya penghasilan semua. Betul apa enggak? Katanya Abah Junaidi Al-Baghdadi kemarin malam minggu kepada saya, udah tak, yang nggak percaya tinggalin aja, begitu aja. Betul kan? Yang nggak percaya tinggalin, nanti nyesel sendiri. Ya karena apa? Ya apa yang dirugikan, daftar gratis. Bener nggak? Adapun nanti turun motor kita ngasih administrasi wajar, NPWP kita diurus, SIM C, SIM motor itu kalau diurus Bu 900.000 bikin SIM. Kalau kagak tanya sama Polsek. Bener nggak? Tanya sama orang Polres. Dan ini bukan main-main. Kata Abah Junaidi, saya kalau mau memajukan antar wilayah, antar desa, bisa saja kerjasama dengan antar kepala desa, minta orang per satu desa 10 atau 20 orang untuk kerjasama dengan Jekoneng ini. Tapi kan jadi penghasilan nanti, penghasilan sampingan. Betul banget. Ini tujuannya kita ini, satu, untuk memakmurkan pengaji. Setiap bulan ngambil sembako, rame apa tidak pengajian? Ini baru kelihatan gelagat-gelagat aja, ini udah mulai tumbuh. Tadi RT Hamid dari Gongcai, Abah saya ada ponakan yang ke rumah sakit. Kalau RT Hamid udah saya niat bang mau jalan semua dari Gongcai, itu RT Hamid masukin data 32 orang. Betul banget. Ini Ustadz Dori juga udah banyak ini masukin data. Kemarin Ustadz Wadi dari Cilamaya
ngirim data ke saya lewat handphone tuh 73 orang. KTP kakaknya dipaketin lewat JNT. Enggak saya undang. Kenapa? Karena hidangannya gorengan doang. Betul enggak? Perlu kita perhitungkan, ngundang orang mana-mana kan kasihan kalau datang ke Kali Asin perutnya kruyuk mending kalau bawa duit. Bener apa enggak? Boh, saya bisa saya WA, Jekoneng hadir, awas kalau nggak hadir, nggak saya tahan motornya, saya belokin ke Patahila, saya kelola sendiri, saya cari santri-santri yang mau ngaji di sini. Tong, ngaji lo malam doang, siang lo ngojek. Betul apa enggak? Saya cari tuh anak-anak jalanan yang pada nganggur, udah mondok saja di Abah, dapat inventaris motor, setiap hari dapat kerjaan, setiap hari dapat penghasilan, ngajinya malam doang. Enak apa tidak? Enak. Alhamdulillah. Ini kalau katanya Abah Junaidi, ini jawaban doa kita selama berpuluh-puluh tahun jamaah manakib. Mungkin sudah waktunya. Kalau Al-Baghdadi sudah nggak mikirin dunianya sudah cukup. Betul banget. Tinggal mikirin jamaahnya, keluarga jamaah, kiai-kiai yang mimpin zikir itu. Jangan cuman ngeluh masalah ekonomi. Betul apa enggak? Yang laku melakukan ceramahnya. Betul apa enggak? Yang kagak bisa ceramahkan ngedukun. Bener banget. Yang laku-laku ngedukun, yang ngeblek. Kadang menyanyi doang yang ngeblek, duitnya mau orang ngeblek. Betul. Ini untuk pemerataan ekonomi dan ini UMKM untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau bukan Al-Baghdadi, gak akan dipercaya oleh perusahaan sebesar ini. Betul apa enggak? Perusahaan sudah memperhitungkan. Sudah kita percayakan kepada Al-Baghdadi saja. Al-Baghdadi pasti mampu. Abah mampu, Bah, 120.000 unit 10 Jawa. Oh iya, udah sanggup. Kemarin ditambah lagi, jadi 250.000 unit dibikinnya oleh perusahaan ini, unit motor listriknya. Mudah-mudahan jamaah semuanya diberikan kemudahan, kesuksesan, urusannya semuanya digampangkan oleh Allah. Karena lewat Jekoneng ini saya yakin jamaah akan tambah sukses. Karena apa? Seperti ada proyek pembangunan perumahan, dicari 30 tukang umpama yang lihat aplikasi Jekoneng Mangkuang, talentnya Jekoneng. Wah, bisnis ini. Bener enggak? Dia cari dah tukang 30 tukang. Ini ada proyek bikin perumahan. Proyeknya sampai selesai 150 juta. Tapi wayahnya karena gua yang megang jobnya 12 dah buat lo, 30 buat gua. Ya udah beres Bang Buang, yang penting kita pada kerja. Berapa bulan kita kerja? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk kiai dicari dai sekelas Jakaswara untuk peringatan Maulid Nabi di mana? Di Indramayu seumpamanya. Ada nanti di aplikasi. Nanti akan terhubung, sama-sama terhubung. Makanya saya bikin pelang itu 350, nanti tidak dipajang pakai tripod, itu terhubung nomor handphone semua dengan berbagai macam karakter dan usaha profesi masing-masing. Insya Allah Bu, dengan banyaknya relasi hidup kita akan tambah barokah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Paham apa tidak? Makanya saya ajak jamaah yang sudah masuk Jekoneng sekarang, silakan kalau mau jadi koordinator lapangan silakan. Kalau sudah lebih dari 50 orang dia bisa bawa orang, maka dia akan dapat jatah pi nanti dari koordinator wilayah seperti di sini. Gitu Ustaz Tori. Jadi berarti koordinator lapangan yang mencarikan orang yang daftar. Bukan perusahaan yang butuh, kita cari orang yang nganggur dan butuh pekerja. Cari orang yang punya kemauan. Betul apa enggak? Tapi kalau kalian ketemu orang yang masih, wah udah jangan mau, ini jangan begini, jangan tinggalin aja yang begitu-begitu mah. Betul apa enggak? Orang model begitu nggak bakal maju seumur hidupnya, percaya sama saya. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak bakal maju.
Orang kalau prasangkanya selalu jelek, Allah bilang ana inda dzanni abdi bi, aku terserah prasangka hambanya. Prasangka kita itu harus pandai dikendalikan. Betul enggak? Mindset pikiran kita itu jangan kita lebih banyak meluangkan waktu tentang sesuatu yang tidak baik. Jadi berputar-putar di dalam ketidakbaikan, akhirnya kita terkungkung, sulit untuk bisa bangun dan bangkit dari kenyataan hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, ada rame-rame pengajian seperti ini, dudukin. Ada informasi apa? Betul enggak? Apa hikmahnya saya duduk di situ? Betul enggak? Apa hikmahnya? Apa keberkahan yang bisa saya dapat? Informasi apa yang bisa saya dapat? Alhamdulillah. Kurang banyak informasinya, ikut saya ke Al-Baghdadi. Betul? Ribuan jamaah di situ, ribuan tokoh, menteri UMKM datang ke situ, para jenderal, para menteri datang ke situ, seluruh para petinggi negara datang ke Al-Baghdadi untuk apa? Untuk ngaji, menceritakan program-program mereka. Karena mereka wakil rakyat, butuh rakyat, rakyat butuh pemimpin. Kalau ibu nyari dewan ke rumahnya, saya pengen ketemu Dewan Rusli, belum tentu ketemu, Bu. Tapi kalau Rusli saya undang acara Maulid Nabi, dia pasti datang. Betul enggak? Karena satu ketika dia akan butuh masa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama. Orang gedean itu bukan berarti sulit ditemukan, bukan. Kepentingan dan kesibukan mereka itu beda dengan kepentingan kita. Betul enggak? Alhamdulillah. Sama dengan program sekoneng seperti ini. Kalau kita nyari program ini sendiri, ketemu apa tidak? Tidak akan ketemu. Tapi ketika Allah yang mempertemukan, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kemarin saya juga ajak saudara yang di Tirtajaya, ayo tuh, mumpung masih ada waktu, bawa MOU-nya, udah daftarkan, ajak aja sudah. Cerita kerja atau dari nanti aja sudah turun unit, daripada nanti sampai memeniran bibir. Benar enggak? Mau jelasin sampai memenir, kagak percaya juga, kan kesel. Betul enggak? Saya itu ya Allah sampai subuh saya ngerekap data, bulak balik, udah ditandatanganin sama orangnya, dianterin lagi ke sono, di sono diurus juga. Saking apa? Saya ingin melihat jamaah manakib itu makmur. Saya membayangkan bagaimana indahnya jamaah kalau malam Kamis datang, motornya kuning, semua yang buluk-buluk udah kagak dipakai. Betul banget. Motornya kagak ada suaranya, sereng motor listrik semua. Alhamdulillah. Setiap bulan jamaah pada ngambil sembako. Setiap hari dia punya kerjaan, aktivitas, bukan seorang pengangguran. Betul banget. Ini jamaah manakib. Abah Junaidi selalu mendoakan kita semua, ya Allah, saya ingin melihat jamaah manakib. Sebelum saya mati, saya ingin melihat jamaah manakib ini sukses, keluarganya sukses, anak cucu keturunannya sukses. Saya ingin jamaah manakib itu merasakan apa yang saya rasakan, ya Allah. Hanya itu. Ini doa beliau selalu setiap malam minggu diamini ribuan jamaah manakib. Alhamdulillah. Makanya semoga jamaah manakib semoga diberikan kekuatan di dalam istiqomahnya, diberi kuat. Kalau nanti sudah tambah maju, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jangan yang tadinya nggak punya sawah baru dipercaya sawah orang saja sudah lupa sama istiqomahnya, belum punya sawah sendiri. Betul nggak? Yang tadinya doa pengen, ya Allah saya pengen punya motor, ya Allah, dikasih jalan punya motor, baru punya motor naik brake-nya udah kayak direktur. Istiqomahnya berhenti, ayah dong itu belah mana itu jelmana maketium warna naon. Alhamdulillah. Coba saya dulu pengen punya mobil istiqomah zaman saya masih dari dukun jauh, saya ke Brebes. Kemarin ada yang ikut ke Indramayu, polis dulu, itu polis saksi hidup saya dulu pakai truk. Tanya sama orang Brebes, saya bilang berapa saya dulu ngobatin orang stres, saya dibayar kopi hitam doang 11. Tanya nih orangnya ada sini, di mana saya ditaruh tidurnya? Nih di rumah ini. Saya unjukin kepada jemaah kalian. Dulu polis dibawa sama saya pakai truk. Kemarin gimana? Pulang dibawain oleh-oleh. Ya Allah, Ustaz, alhamdulillah telah lama sekian tahun baru nyampe. Ini bukti tadus dinikmah. Betul enggak? Itulah perjalanan hidup.
sampai wiridan dulu saya ngebayangin sambil wiridan, ya kafiyatun ya fatah ya rojak, enak amat punya mobil jeep kayak Roma Irama. Dibayangin betul nggak? Nggak punya mah jarang saya pakai. Gak jauh dari mundur maju mundur, mau pergi banyak santri yang pada ngaji, gua tinggal anak orang kagak ada yang ngajar. Betul nggak? Gua temenin gue ngebatem gue begini. Bener nggak? Itulah dunia. Pengen punya rumah bagus, ketika sudah punya rumah lah ilah mau dilamotin sama kita kan kagak. Bener banget. Indahnya hidup dunia dan apa yang kita dapat, indahnya bisa kita rasakan ketika kita pandai mensyukurinya kepada Allah. Kita punya rumah bagus, ibadahkan itu rumah, imankan kepada Allah. Punya usaha sukses, imankan usaha kita kepada Allah. Punya keluarga, imankan keluarga kita kepada Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itulah informasinya buat jamaah tentang sekilas tentang masalah program Jekoneng ini. Berarti jamaah semuanya yang sudah pada ikut daftar tinggal menunggu. Betul apa enggak? Anggap nabung. Kita yang kerja dengan Abah Junedi, dengan seluruh para kiai, bahkan kemarin dari Indramayu sudah masuk 1000 data lagi. Kita juga capek. Karena apa? Mumpung masih ada waktu ini biar kuotanya banyak. Karena nanti akan ada program untuk kegiatan sosial. Sosial itu gini, kalau ada jamaah yang rumahnya kurang layak nanti disumbang oleh Jekoneng Al-Baghdadi. Pondok pesantren yang kurang layak nanti disumbang oleh Al-Baghdadi. Jamaah manaqib yang hidupnya di bawah garis kemiskinan akan disumbang oleh Al-Baghdadi. Abah berharapnya ke situ. Dan itu semua tekan kontrak MOU semua dengan guru dan orang tua. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada jamaah yang sudah datang. Semoga pengajian zikir kita terus istiqomah. Betul apa enggak? Dunia jangan kita jadikan tujuan, tapi ridho Allah.